Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini, Umsida menyapa bersama dengan Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengusung tema, apa itu penyakit degeneratif? Bersama narasumber kita, yaitu Bu Galuh Ratmana Hanum, SSI, MSI. Beliau adalah dosen di Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Ibu ya. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penyakit degeneratif Ibu ya. Kira-kira apa sih Ibu penyakit degeneratif itu? Baik Sobat Kampus, jadi penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Contoh penyakit degeneratif antara lain seperti kanker, diabetes, kemudian penyakit jantung, Alzheimer, dan osteoporosis gitu. Kira-kira apa sih Bu penyebab dari penyakit degeneratif itu sendiri? Penyakit degeneratif itu penyebabnya bervariasi tergantung dari penyakitnya. Namun faktor yang umum seperti penuaan, kemudian genetika, lalu gaya hidup yang tidak sehat, dan faktor lingkungan. Kira-kira Ibu, kan tadi Ibu jelaskan penyakit degeneratif ini cenderung ke lansia. Jadi penderitanya kebanyakan lansia. Nah, kira-kira apakah anak muda juga berpotensi untuk terkena penyakit degeneratif ini, Bu? Ya, bagi anak muda yang tidak bergaya hidup sehat, kemudian banyak merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, berpotensi terkena penyakit degeneratif ini. Contohnya seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit autoimun. Kira-kira Ibu, bagaimana cara untuk mencegah penyakit degeneratif itu sendiri? Kan melihat dari banyaknya penderita penyakit degeneratif di Indonesia seperti itu, bagaimana cara mencegahnya Ibu? Ya, untuk Sobat Kampus, cara mencegah penyakit degeneratif ya seperti menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian makan makanan yang bergizi, selanjutnya olahraga yang teratur, kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian dan bisa menangani stres dengan baik. Kira-kira Ibu, kan tadi sudah kita pahami ya tentang penyakit degeneratif. Nah, adakah Ibu hubungan penyakit degeneratif ini dengan prodi TLM itu sendiri? Ya baik Mas Adi, jadi Sobat Kampus ada hubungan antara penyakit degeneratif ini dengan prodi D4 TLM. Contohnya kita membahas penyakit diabetes. Diabetes itu yang penyakit yang berhubungan dengan glukosa darah. Di prodi D4 TLM kita bisa mendiagnosis atau mengidentifikasi peningkatan glukosa darah. Oh, seperti itu. Jadi TLM ini adalah yang berperan sebagai diagnostiknya ya gitu ya. Jadi setelah dijelaskan tadi juga penyakit degeneratif itu sangat berbahaya ya teman-teman ketika kita tidak menjaga pola hidup sehat kita. Kemudian kita juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang buruk seperti merokok, kemudian aktivitas buruk lainnya seperti itu. Nah, kira-kira Ibu, di prodi D4 TLM itu kita mempelajari apa saja ya Bu ketika kita berkuliah di TLM? Ya, di prodi D4 TLM ini merupakan salah satu prodi kesehatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Umsida. Kita mempelajari ada mata kuliah biologi molekuler, salah satu mata kuliah keunggulan kita. Belajar terkait DNA, RNA, diagnosis molekuler berbasis
penyakit berbasis molekuler. Kemudian ada juga mata kuliah yang berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium medis, contohnya hematologi yang mempelajari tentang darah, kemudian kimia klinik yang mempelajari tentang cairan tubuh, kolesterol, enzim, kemudian ada bakteriologi yang mempelajari tentang bakteri pada kesehatan. Kemudian juga ada mata kuliah imunologi yang terkait tentang sistem imun. Selanjutnya juga ada mata kuliah histoteknologi yang mempelajari tentang sel dan jaringan, dan toksikologi klinik yang mempelajari tentang keracunan dalam tubuh. Baik, sangat luar biasa sekali yang dipelajari di prodi TLM itu sendiri. Ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Nah Bu, kira-kira peluang dan profil lulusan TLM itu sendiri bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, bagi sobat kampus, profil dari D4 TLM UMSIDA ini yang pertama menjadi validator uji spesimen, kemudian yang kedua menjadi teknisi penanganan spesimen, kemudian yang ketiga menjadi penyelia, dan yang keempat sebagai penerap ilmiah. Bisa juga menjadi teknisi penanganan spesimen. Kemudian untuk peluang kerjanya di D4 prodi TLM ini akan menghasilkan ATLM. Apa itu ATLM? ATLM adalah kepanjangan dari ahli teknologi laboratorium medik, yang mana nanti akan bekerja di laboratorium klinik kesehatan, di laboratorium rumah sakit, juga bisa sebagai quality control di perusahaan kesehatan atau farmasi, kemudian bisa juga membuka laboratorium. Jadi sangat banyak sekali ya teman-teman peluang kerjanya di teknologi laboratorium medis ini. Jadi banyak, mulai dari kita bisa bekerja di rumah sakit sampai kita bisa ke industri seperti itu. Nah, kira-kira Ibu, keunggulan dari prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis di UMSIDA itu apa ya yang membedakan dari univ-univ lain? Ya, jadi keunggulan dari prodi D4 TLM UMSIDA ini menggabungkan pembelajaran teori dan praktek dalam pemeriksaan laboratorium medis dan diagnosis penyakit berbasis molekuler yang menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten. Baik, bagaimana Ibu kira-kira mahasiswa berkuliah di prodi D4 TLM itu sendiri? Kira-kira dukungan yang diberikan oleh prodi ke mahasiswanya untuk terus berkembang itu apa saja Ibu kira-kira? Ya, baik, untuk dukungan dari prodi atau institusi ya, yang pertama dari prodi D4 TLM ini telah terakreditasi B. Yang kedua, di prodi ini dibimbing oleh dosen yang ahli dan berpengalaman dan di bidangnya dan tersertifikasi. Kemudian kita sudah melaksanakan kurikulum OBE dengan 146 SKS. Selanjutnya kami dalam pembelajaran kami telah berkolaborasi dengan praktisi. Selanjutnya mahasiswa, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek kerja lapangan atau PKL ya di rumah sakit yang telah terakreditasi A. Dan juga kami berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian. Jadi kolaborasi dengan dosen seperti itu. Selanjutnya untuk mahasiswa berprestasi, kami UMSIDA memberikan ada beasiswa, kemudian untuk jaringan alumni kita sudah tersebar di beberapa rumah sakit, beberapa klinik yang memberikan kesempatan pekerjaan bagi lulusan D4 TLM yang baru, dan kita juga mempunyai fasilitas laboratorium yang mana digunakan untuk mahasiswa pembelajaran praktek, antara lain laboratorium biologi molekuler, laboratorium kimia klinik, patologi klinik, kemudian laboratorium mikrobiologi, laboratorium histoteknologi, kemudian ada laboratorium farmakologi, ada laboratorium OSCE dan laboratorium CBT. Kira-kira Ibu, ini kan dari yang saya dengar tadi itu sangat menarik sekali ya, banyak yang disediakan oleh prodi untuk menunjang
perkuliahan bagi mahasiswanya. Nah, bagi sobat kampus yang di rumah, kira-kira ini ada yang berminat untuk mendaftar, itu bagaimana Bu ya syarat dan prosedurnya? Jadi di Prodi D4 TLM Umsida ini kita ada 2 program, ada program reguler dan ada program RPL atau ahli jenjang ya. Syarat khususnya itu satu saja, yaitu tidak boleh buta warna. Kemudian untuk program reguler itu bagi lulusan SMA baik IPA maupun IPS, yang mana masa studinya selama 4 tahun dan SKS yang ditempuh itu sebanyak 146 SKS. Sedangkan untuk mahasiswa RPL atau ahli jenjang ini khusus untuk mahasiswa lulusan D3 TLM, D3 analis kesehatan, D3 analis medis, kemudian nanti kita memberikan fasilitas dengan konversi sebanyak 100 SKS. Dan masa studinya untuk RPL ini 1 tahun saja, Mas Hadi, 1 tahun saja sobat kampus. Kemudian pelaksanaannya perkuliahan ini secara hybrid. Oke, baik sobat kampus, setelah kita simak tadi penjelasannya mulai dari penyakit degeneratif hingga ke Prodi TLM Umsida itu seperti apa ya teman-teman. Jadi sangat luar biasa sekali ya Prodi TLM ini. Jadi di mana TLM ini berperan sebagai analis atau orang yang mendiagnostik apakah terjadi suatu penyakit pada manusia, seperti itu. Sangat menarik sekali untuk kita ikuti, sangat menarik sekali untuk kita pelajari ya teman-teman. Nah, kita berada di penghujung podcast. Mungkin Bu Galuh ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sobat kampus yang berada di rumah, monggo. Ya, untuk sobat kampus, terima kasih telah menyaksikan podcast Umsida Menyapa ini. Dan bagi sobat kampus yang berminat bergabung di Prodi D4 TLM Umsida, silakan mendaftar di admisi Umsida untuk memulai pendidikan yang bermakna dan menginspirasi kita. Oke, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Galuh atas Sama-sama. apa yang disampaikan, sangat luar biasa sekali pada kesempatan hari ini ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman sobat kampus di rumah yang ingin mendaftar sebagai TLM atau bergabung bersama kami, bisa langsung cek di website di Google, bisa diklik D4 TLM Umsida AC.id. Nah, di situ informasinya juga sudah lengkap ya sobat kampus. Baik, pada sesi kali ini bila ada salah-salah kata, saya selaku host mohon maaf. Bila isafilil haq, astabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.